Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarwanda Aswarina, NIM 105, kelas 3D Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi normalisasi. Pada slide pertama ada beberapa pertanyaan, di antaranya 1. Sebutkan dan jelaskan dua pendekatan perancangan basis data. 2. Apakah yang dimaksud dengan tabel universal? Berikan contohnya. 3. Apa syarat tabel dikatakan tabel norma pertama? Berikan contohnya. 4. Apa syarat tabel dikatakan tabel norma kedua? Berikan contohnya. 5. Apa syarat tabel dikatakan tabel norma ketiga atau BCNF? Dan berikan contohnya. Normalisasi ialah sebuah basis data relasional yang menggabungkan dari suatu relasi sehingga akan membentuk suatu relasi yang baik. Soal pertama, pendekatan basis data. Di sini ada dua pendekatan basis data, yaitu 1. Basis data berbasis objek, di mana model data yang menyiapkan setiap node atau chartnya dengan basis objek database dengan menggunakan konsep seperti entitas, atribut, dan relasi. Contoh dari pendekatan basis objek ialah IRD. Yang kedua, ada basis data berbasis record. Model data ini mengambil node-nya berdasarkan record-record yang diperlukan dari database. Yang dimaksud dengan record sendiri adalah rekaman data yang tersimpan pada database. Contohnya tabel. Yang kedua ada tabel universal. Sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan dan bukan merupakan tabel yang baik. Di sini saya memberi contoh tabel entitas mahasiswa. Atribut diantaranya ialah nomor mahasiswa, nama, prodi, nama mata kuliah, kode dosen, dan nama dosen. Di sini terdapat 2 nomor mahasiswa dan juga 2 nama mahasiswa. 3. Ada tabel norma pertama atau 1NF. Syaratnya ialah 1. Tidak ada atribut yang bernilai ganda. Jadi, atributnya akan bernilai tunggal atau bersifat atomik. Yang kedua, telah ditentukan primary key untuk suatu tabel atau relasinya. 3. Tiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Ini contoh tabelnya. Ada nomor mahasiswa, nama, prodi, nama mata kuliah, kode dosen, dan nama dosen. Di sini primary key-nya yaitu nomor mahasiswa dan atribut yang bergantung dengan primary key yaitu nama dan prodi. Sedangkan atribut yang tidak bergantung dengan primary key ialah nama mata kuliah, kode dosen, dan nama dosen. Untuk memenuhi 2NF, atribut yang masih bergantung dengan primary key akan dipecah menjadi entitas baru, sehingga entitas mahasiswa ini akan dipecah menjadi 2 entitas, yaitu ada entitas mahasiswa dan juga entitas nama mata kuliah. Tabel norma kedua atau 2NF syaratnya yaitu pertama, atribut yang bukan kunci atau non-key atribut harus memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada primary key. Yang kedua, perlu adanya tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagi atribut yang telah dipisah atau yang telah dipecah. Yang ketiga, sudah memenuhi dalam bentuk normal ke-1. Nah, pada tabel norma pertama tadi, kan kita telah memecah menjadi 2 entitas, diantaranya entitas mahasiswa dan mata kuliah. Di sini entitas mahasiswa ada 3 atribut, nomor mahasiswa, nama, dan juga prodi. Di dalam tabel ini masih terjadi kerangkapan data. Maka dari itu, data yang sama bisa dihilangkan. Untuk entitas nama mata kuliah, harusnya
Atribut di entitas nama mata kuliah ini ada nama mata kuliah, kode dosen, dan nama dosen. Di sini mengapa ada tambahan atribut nomor mahasiswa? Karena agar tidak terputus relasi antara entitas mahasiswa dan juga entitas nama mata kuliah tersebut, maka perlu ditambahkannya atribut penghubung. Nah, proses menuju 3NF untuk entitas nama mata kuliah 2NF tadi, di sini kita menentukan primary key, ada kode dosen. Atribut yang bergantung dengan primary key itu nama dosen. Atribut yang bergantung transitif atau atribut yang tidak bergantung sama sekali dengan primary key yaitu nomor mahasiswa dan nama mata kuliah. Untuk memenuhi 2NF tadi, entitas nama mata kuliah dipecah menjadi dua entitas lagi, yaitu ada entitas dosen di mana atributnya ialah kode dosen dan nama dosen, dan entitas nama mata kuliah di atribut diantaranya nomor mahasiswa dan nama mata kuliah. Entitas dosen, tabelnya ada dua atribut kode dosen dan nama dosen. Di dalam tabel ini juga terdapat kerangkapan data. Nah, data yang sama bisa dihilangkan. Untuk entitas mata kuliah, atributnya ada nomor mahasiswa dan nama mata kuliah. Untuk agar tidak terjadi terputus relasi antara entitas dosen dan mata kuliah tersebut, maka perlu ditambahkan atribut penghubung ya, seperti ini. Adanya penambahan kode penghubung yakni kode dosen. Yang kelima ada tabel 3NF atau BCNF. Syarat dari tabel 3NF ialah 1. Bentuk data telah memenuhi kriteria kedua. 2. Tidak boleh terdapat ketergantungan transitif terhadap kunci utama atau primary key. Nah, pada tabel sebelumnya, atribut yang tidak bergantung sama sekali dengan primary key yaitu nomor mahasiswa dan nama mata kuliah. Untuk menormalisasikan ke dalam bentuk ketiga, itu kita harus memecah kembali atribut nama mata kuliah sehingga akan membentuk tabel seperti ini. Ada entitas nama mata kuliah, diantaranya atributnya ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Dalam tabel tersebut juga terjadi adanya kerangkapan data. Data yang sama terdapat pada tabel di mata kuliah, yakni struktur data. Untuk itu, data yang sama bisa dihilangkan, sehingga akan menghasilkan tabel di sebelah kanan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.